aku sudah merasakan sendiri efeknya, efek yang luar biasa dari ritual Loa mendoakan, memberikan rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resotari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang caranya mendatangkan rezeki, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keajaiban sejak pagi hari dengan memanfaatkan energi alam semesta, dengan menerapkan hukum the law of attraction, hukum tarik menarik, dan juga ini bukan sesuatu yang kayak sesat gitu ya teman-teman, karena tetap sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kepada Tuhan. Nah, seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan ini? Simak terus videonya ya. Buat teman-teman yang pernah ikut kelasku, kelas abundance, kelas keberlimpahan, gimana caranya mendapatkan atau mencapai energi berkelimpahan. Nah, itu aku selalu menekankan bahwa lakukanlah sebuah perubahan sejak pagi hari. Jadi kuncinya untuk mencapai energi berkelimpahan itu adalah memperbaiki kegiatan, ritual, ataupun energi kita sejak pagi hari. Jika kita ingin mendatangkan rezeki, kita ingin mendatangkan kebahagiaan, kemudian kedamaian, keberlimpahan dalam satu hari full gitu ya, maka kita harus startnya itu, memulainya itu juga harus dengan penuh energi kebahagiaan teman-teman. Nah, kita gunakan rumus yang ada di Al-Quran ya, bahwa Allah akan menambah nikmat orang-orang yang mau bersyukur, ya kan. Nah, tapi selama ini kita taunya ya syukur ya cuman lewat ucapan atau cuman sekedar kayak ya alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi jarang memaknai rasa syukur itu sebagai bentuk pembuktian. Jadi bukan hanya mengucapkan syukur, tapi kita juga mengekspresikan, kita juga membuktikan rasa syukur kita. Nah, caranya membuktikan atau mengekspresikan rasa syukur itu dengan cara bisa dilakukan dengan berbagai cara teman-teman. Bisa lewat ritual ibadah dan juga ritual-ritual yang mungkin kaitannya kayak teknik Loa seperti afirmasi, kemudian visualisasi, kemudian juga mungkin scripting. Nah, sebenarnya tujuan dari itu semua adalah ingin mengekspresikan rasa syukur. Ekspresi rasa syukur ini kita benar-benar lakukan secara secara khusyuk, secara benar-benar diluangkan waktunya, fokusnya untuk mendalami rasa syukur tersebut. Dan kali ini aku akan memberikan contoh, dua contoh mengekspresikan, membuktikan rasa syukur. Yang pertama dari ritual ibadah ya, lewat ritual ibadah. Yang kedua lewat ritual Loa. Nah, untuk yang ritual ibadah ini teman-teman bisa mengamalkan berbagai ibadah sunnah di pagi hari, yang mana teman-teman niatin ya sejak awal saat mau melakukan ibadah ini, teman-teman benar-benar niatkan energinya, fokuskan bahwa ibadah ini dilakukan oleh teman-teman sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, ekspresi rasa syukur. Nah, ibadah di pagi hari itu yang bisa kita lakukan sebelum kita memulai beraktivitas, itu ada misalnya nih, di waktu subuh itu ada qobliyah subuh atau sholat fajar. Nah, kemudian ada sholat isyraq ya, di waktu syuruk, sholat sunnah di waktu syuruk. Ada juga sholat duha. Nah, ini yang paling terkenal gitu ya, amalan sholat sunnah duha yang banyak mengatakan bahwa ini adalah fadilahnya untuk rezeki. Nah, kalau aku sendiri ya lebih memaknai sholat duha atau amalan-amalan ibadah sunnah di pagi hari itu, kalau dulu iya gitu ya, ikut kayak yang ya fadilahnya memang untuk menambah rezeki gitu, mengundang rezeki. Nah, tapi semakin kesini kayak diubah gitu teman-teman, bahwa melakukan ibadah sunnah ini sebagai bentuk ekspresi rasa syukur. Jadi ngerasanya bahwa hari ini tuh udah dikasih rezeki yang berlimpah sama Allah, dikasih badan sehat, dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup ya, dikasih kesempatan untuk mencari rezeki. Nah, makanya ekspresikan rasa syukur itu, bahwa kamu sudah menerima rezeki itu ya lewat rasa berterima kasih dengan melakukan ibadah ya, ibadah sholat, ibadah mungkin teman-teman habis sholat duha kemudian baca sholawat, terserah gitu. Yang penting kita benar-benar
rasakan energinya di waktu pagi hari saat kita melakukan ritual ibadah. Fokuskan energinya bahwa itu adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Jadi ya kita udah menerima duluan, kita udah menerima rezeki duluan, dan ungkapkan rasa terima kasih itu lewat ritual ibadah. Nah, kemudian yang kedua, lewat ritual loa. Nah, lewat ritual loa ini sebenarnya ada berbagai macam ya teman-teman. Bisa lewat visualisasi, afirmasi, scripting, journaling, kemudian apalagi afirmasi dan lain sebagainya. Banyak sekali teknik-teknik loa yang bisa teman-teman lakukan di waktu pagi hari. Nah, yang mana ya beberapa ritual loa ini digunakan sama seperti yang tadi ibadah tadi ya, kita mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukur, juga sekaligus mengungkapkan prasangka baik kita kepada Allah. Nah, jadi misalnya nih kita visualisasi di waktu pagi hari. Ya kita visualisasikan yang baik-baik. Bahwa apapun yang kita hadapi hari itu, semuanya sudah tergambar hal-hal yang baik. Karena kita berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah. Gitu. Nulis scripting juga sama kan. Kalau nulis scripting kan kalimatnya present tense, seolah-olah sudah mendapatkan. Misalnya kayak, ya Allah aku bersyukur hari ini hari-hariku dipenuhi dengan kemudahan. Nah, itu kan rasa syukur sekaligus juga prasangka baik kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu selalu memberikan kebaikan kepada kita sejak pagi hari gitu, sejak awal kita bangun tidur, selalu dikasih rezeki, selalu dikasih rahmat gitu. Makanya kita ungkapkan rasa syukur serta rasa berprasangka baik tersebut. Untuk ritual loa sendiri, di sini aku ngasih salah satu contoh ritual loa yang biasanya aku lakuin untuk mengekspresikan rasa syukur dan rasa berprasangka baik, yaitu lewat afirmasi mendoakan ya, afirmasi mengucapkan kata-kata yang baik bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain yang akan aku temui hari itu. Jadi misalnya nih, teman-teman kerja gitu ya. Nah, siapa sih yang akan kita temui saat kita bekerja nanti? Teman-teman bisa sebutin namanya atau sebutin misalnya jabatannya, misalnya kayak bos ataupun rekan kerja, manajer kita atau siapapun itu. Nah, jadi di sini biasanya aku melakukan kayak sebuah duduk sebentar gitu ya, duduk sejenak, kemudian ambil nafas, hembuskan pelan-pelan. Nah, lalu aku kayak mengungkapkan rasa syukur sekaligus kayak berterima kasih gitu ya, yang isinya tuh kayak sekaligus mendoakan. Contohnya kayak gini, ya Allah aku bersyukur hari ini aku melihat kebahagiaan di sekitarku. Aku bersyukur Engkau telah memberi rahmat kepada orang-orang yang akan aku temui hari ini. Contoh lain misalnya kayak, ya Allah aku sangat bersyukur, aku sangat bahagia karena Engkau melimpahkan banyak kebahagiaan. Aku bersyukur kebahagiaan menyelimutiku dan menyelimuti orang-orang di sekitarku. Aku bahagia melihat orang-orang di sekitarku bahagia. Aku bahagia melihat misalnya kayak teman-temanku, rekan kerjaku, atau mungkin teman-teman yang pedagang kayak aku bersyukur melihat kebahagiaan pembeli-pembeliku gitu. Atau misalnya kayak aku bersyukur tempatku bekerja dipenuhi keberlimpahan, dipenuhi kebahagiaan. Aku bersyukur tempat kerjaku dan orang-orang yang ada di dalamnya dipenuhi dengan rezekimu, dilimpahkan rezekinya olehmu, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya, kita bukan hanya fokus ke diri kita sendiri aja, tapi juga kita mengekspan energi kita untuk lingkungan sekitar kita. Karena kan energi itu menular ya teman-teman. Energi itu selalu mengalir. Energi itu selalu bertransformasi. Nah, jadi jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi lakukan, sebarkan energi yang baik itu untuk orang-orang di sekitar kita. At least lewat doa, lewat afirmasi, lewat visualisasi, lewat scripting dan lain sebagainya, supaya sekali lagi energi itu menular, energi itu mengalir, bukan hanya untuk kita tapi juga orang-orang di sekitar kita. Aku sudah merasakan sendiri efeknya, efek yang luar biasa
dari ritual Loa mendoakan, memberikan rasa syukur bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, terutamanya orang yang akan kita temui hari ini, hari itu gitu. Jadi efeknya itu bagi aku sendiri, aku ngerasain bahwa kayak apa ya, lingkungan yang kayak apa ya, biasanya mungkin kayak toksik ataupun lingkungan yang mungkin bikin kita nggak nyaman, nah itu insya Allah akan berubah teman-teman, karena kita sudah memproyeksikan energi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah silakan teman-teman coba sendiri ya, nanti insya Allah akan merasakan energinya. Karena sekali lagi gitu ya, doa itu doa untuk orang lain itu nggak akan rugi untuk kita gitu, karena energinya akan kembali ke diri kita sendiri. Nah jadi daripada kita sibuk menjudge bahwa lingkungan kita toksik atau teman kita toksik, nah coba kita ubah energi ketoksikan itu lewat kita dulu nih, lewat energi yang ada di dalam diri kita. Nah kalau energi di dalam diri kita udah bener, udah baik, nah energi itu kan akan mengalir, insya Allah nanti akan mengalir ke lingkungan di sekitar kita, sehingga yang awalnya toksik mungkin nanti insya Allah akan berubah ke yang lebih baik lagi, dan teman-teman akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, sehingga rezeki akan mudah datang ke hidup kita, insya Allah. Mungkin itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai energi berkelimpahan, silakan teman-teman ikut kelas online aku. Cara daftarnya, teman-teman follow aja Instagram aku di @dnresutari. Di situ akan ada link di bio Instagram aku, itu ada link WA tempat untuk menanyakan informasi mengenai kelas online, pendaftarannya kapan, jadwalnya kapan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.